Sanggar Batik Sekar Mawar milik owners Bapak Sarina yang berada di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Disinilah tempat anak-anak SMP Negeri 3 Bayat, Klaten, Jawa Tengah praktek penguatan profil pelajar Pancasila, praktek membuat batik dengan tema kearifan lokal. Jangan horizontal seperti ini, tapi vertikal seperti ini. Ya. Kemudian pegang cantingnya, pegang posisinya seperti ini, supaya tidak tetes. Nanti kalau ada dipegangin seperti ini, tetes gitu, jadi menggobor gitu. Jadi nanti gambarnya bagus, harus jangan, tapi seperti ini. Ya. Kemudian diangkat gini, kemudian baru untuk baris seperti ini. Kebanyakan dari adik-adik ada yang seperti ini, kalau ada yang gitu ya, cuma dicelupkan seperti kuas. Kalau itu nggak keluar, tapi alas. Ini harus dipakai alas ini, karena nanti kalau tidak pakai alas, ada akan kepanasan ya. Maka dipakai seperti ini. Nah, nanti ditaruh seperti ini, kemudian pegangnya begini, Adik-adik kebanyakan ada yang pegang begini. Ini namanya kalau begini rumah, tapi nanti pegangnya harusnya miring. Seperti ini. Kalau rumah nanti tetes, bobor gitu ya, maka harus miring. Kalau miring nanti nggak bobor ya. Awas, ini ujungnya ini jangan ditaruh di atas, tapi ditaruh di bawah. Nah, maka harus jatuh. Kirinya melemah, ini mesti pegangnya mesti jengking ya, maka harus gini, posisinya gini. Berikut ini anak-anak kelas 8 dari SMP Negeri 3 Bayat, Klaten, Jawa Tengah praktek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Praktek membuat batik di Sanggar Batik Sekar Mawar milik Bapak Sarina di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, ini Bapak Sarina membimbing anak-anak SMP Negeri 3 Bayat, Klaten, Jawa Tengah belajar membatik batik tulis. Selain sebagai sanggar batik untuk pelatihan bagi masyarakat yang ingin belajar membatik, Sanggar Batik Sekar Mawar ini juga merupakan showroom batik bagi yang ingin belanja batik. Batiknya murah-murah, mulai harga 100.000 sampai harga Rp1.500.000. Nanti anak-anak bisa beli batik yang harganya cukup murah, kurang lebihnya 200.000 buat oleh-oleh ibunya di rumah. Ini anak-anak yang perempuan praktek membatik di Sanggar Seni Batik Sekar Mawar milik Bapak Sarina. Ini merupakan program penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal, membuat batik tulis di Sanggar Seni Batik Sekar Mawar Bapak milik Sarina, bukan milik Pak Hasim. Kamu tak syuting lambene nek pandamu. Iya. Belajar meniup. Ayo ditiup, di syuting. Iya. Nah, nggak apa-apa belajar niup. Ayo belajar niup sekali-kali, ditiup. Jangan deket-deket ya bibirnya ya. Belajar niup. Ini anak-anak mulai memberikan warna pada objek batik. Memberi warna itu dengan kuas, namanya apa Mas? Itu dibaca belakangmu itu. Nah, nyolet ya, diinget-inget namanya nyolet.
Diingat-ingat kuasnya jangan pindah-pindah, ngambilnya di mana kembali tempat semula. Karena warnanya itu beda ya. Memberi warna namanya apa? Memberi warna namanya apa? Nyolet ya, diingat-ingat nyolet. Bukan nyilet. Berikut ini anak-anak dari SMP Negeri 3 Mbayat, Klaten, Jawa Tengah praktek membatik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Praktek membatik di Sanggar Seni Batik Sekar Mawar, Desa Jarum, Kecamatan Mbayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini anak-anak melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan belajar membatik di Sanggar Batik Sekar Mawar. Sanggar Batik Sekar Mawar ini selain untuk pelatihan atau belajar membatik juga sebagai showroom batik. Bagi yang ingin belanja silakan datang ke Sanggar Batik Sekar Mawar, Desa Jarum, Kecamatan Mbayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, milik Bapak Sarina SE. Nah, ini sanggarnya, showroom batik bagi yang ingin belanja batik. Ini yang kelompok perempuan praktek di Sanggar Batik Sekar Mawar milik Bapak Sarina SE. Ini ibu pendampingnya yang membimbing belajar batik. Ditiup, belajar tiup pelan-pelan, jangan keras-keras, gak usah teriak-teriak. Ayo neng kelas semua ini. Ini Bu Mia sama Bu Nina praktek membatik. Ini proses, namanya proses apa Bu? Nyolet. Nah, ada tulisannya, jangan sampai lupa ya. Lupa nggak dapat nilai. Ini anak-anak praktek dalam proses nyolet, memberi warna pada bidang-bidang batik. Proses nyolet memberikan warna pada bagian batik bidang-bidang kecil itu dengan pewarna dan alat kuas. Ayo segera. Setelah disolet nanti dilakukan proses selanjutnya, itu fiksasi atau penguncian warna. Ini batik setelah difiksasi atau dilakukan penguncian warna dengan bahan sel, kemudian nanti dijemur. Nah, warnanya tunjukkan sini, batiknya tunjukkan sini, warnanya udah kelihatan. Tunjukkan batiknya. Perlihatkan ke sini semua. Dan sudah jadi, perlihatkan. Nah, ini batik anak-anak SMP Negeri 3 Mbayat, Klaten, Jawa Tengah dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini belajar membatik, membuat sapu tangan. Angkat batiknya semua. Batiknya diangkat semua. Dah, bagus-bagus. Oke, adik-adik, yang pertama ini kan Anda dapat sapu tangan tapi bukan milik Anda sendiri. Ya, nanti berikan kepada pemiliknya. Ya, nanti aja dulu. Setelah itu nanti adik-adik proses kedua, setelah yang kloter kedua itu selesai membatik, ya kan? Adik-adik kembali ke tempat membatik. Nah, kemudian nanti saya kelompokkan. Ada kelompok merah,
Ya merah pink, kemudian ada kuning, ada biru. Ya, ya. Kemudian untuk yang kepengen diwarna atau dibagi aja. Bagi dulu. Ya. Bagi dulu, gitu. Itu sudah di apa namanya? Fiksasi. Sudah di apa kan? Nah, ini proses fiksasi atau penguncian warna dengan larutan hasil ya Pak. Ya, ini proses penguncian warna atau fiksasi. Yang muncul warna itu. Nah, tadinya belum jelas warnanya, setelah difiksasi warnanya menjadi jelas. Setelah dikasih warna atau nyelet kemudian dijemur. Setelah dijemur nanti selanjutnya dilakukan fiksasi. Setelah batiknya difiksasi atau dengan warna, selanjutnya proses selanjutnya adalah ngeblok atau nembok, menutup bagian-bagian warna agar tidak berubah. Ini proses pembatikan dengan malam yang kedua. Ini anak-anak praktek ngeblok, menutup warna agar nanti kalau dilakukan ngelir atau pewarnaan secara menyeluruh warnanya tidak berubah. Jadi menutup ini yang ditutup warna merah dengan malam. Tutup sampai rapat ya Mas ya. Kita kamera Ini proses yang hijau. yang kedua yaitu ngeblok atau nembok, yaitu menutup warna. Ini yang ditutup warna apa Nduk? Biru. Warna biru agar nanti kalau dilakukan ngelir atau memberikan warna background warnanya tidak hilang, warna birunya tidak hilang. Ini namanya ngeblok atau nembok. Ini anak-anak proses melakukan nyolet. Ini namanya memberi warna. Memberi warna namanya nyolet. Itu kalau nggak tahu, nggak lupa ada tulisan itu nyolet. Kuasnya jangan pindah-pindah ya. Jadi yang pertama itu namanya ngengreng ya. Kemudian yang kedua tadi di sini namanya nyolet atau nolet ya. Kemudian yang di sini tadi ditutup di sini namanya fiksasi, direndam dengan larutan asam klorida namanya fiksasi. Bisa ada yang nyebut melopor, ada yang ngepor, ada yang namanya ngesik. Untuk masing-masing daerah biasanya namanya beda-beda. Ada yang namanya kesik, ada yang namanya melopor, ada yang namanya tutup tulet. Karena tadi sudah ditulet kemudian ditutup, namanya ada yang namanya tutup tulet. Menjadi warna dasar ini harus dicelung supaya nanti rata. Jadi tutup. Ini proses ngelir memberi warna secara keseluruhan. Kelihatannya warna kuning, kemudian dijemur, nanti kena sinar matahari akan berubah dengan sendirinya. Sekarang proses pewarnaan itu memanfaatkan sinar matahari. Ini warnanya belum kuning betul, nanti setelah kena sinar matahari sekitar 10 menit warna menjadi lebih tajam. Nah, ini setelah dilakukan ngelir dengan memberikan warna setelah menyeluruh atau background, sekarang warnanya menjadi tajam. Proses selanjutnya ngelorot, fiksasi itu ngelorot. Ini batik yang sudah dilorot, sudah jadi, sudah finishing, sudah siap pakai. Yang pakai dari SMP Negeri 3 Mbayat, Klaten, Jawa Tengah. Proses berikutnya adalah menutup bagian yang tidak dikehendaki. Misalnya bagian yang tidak dikehendaki, misalnya hitam atau merah, yang ditutup merahnya. Tapi ada prosedurnya, tidak sekedar senang gitu ya. Untuk itu ini dibagi dulu, beranak satu dulu, beranak satu bebas namanya, jangan pilih namanya.
dua biji semua satu-satu caranya. Ya, satu-satu dulu monggo. Ini salah satu proses ngeblok, yaitu menutup warna. Setelah ada warna kemudian diblok agar nanti ketika dilakukan ngelir atau memberikan warna background, warnanya tidak hilang. Nah, ini anak-anak belajar ngeblok. Ini yang ditutup warna apa, Nduk? Warna merah, ditutup dengan malam agar warna merahnya nanti tidak hilang ketika diberikan warna background. Ini proses ngeblok menutup warna. Setelah nanti warnanya ditutup, dilakukan ngelir. Setelah kemudian dilakukan fiksasi lagi, terakhir ngelorot dengan air panas untuk menghilangkan malamnya. Yang ditutup warna apa, Nduk? Warna merah. Ditutup agar nanti kalau dikasih warna background, warna merahnya tidak hilang. Itu namanya ngepres, ngorek pakai pensil itu namanya ngepres, dalam batik namanya ngepres. Kemudian tadi adik membatik dengan canting yang pertama itu namanya ngengreng. Ngengreng itu batikan yang pertama. Kemudian yang kedua tadi di sini adanya nyolet. Ya, nyolet itu seperti itu tadi. Kemudian setelah jolet kemudian dijemur kan, kemudian difiksasi. Fiksasi itu di sini. Cl asam klorida ya. Itu setelah Cl kemudian dikeringkan, kemudian ditutup. Ditutup adik-adik membatik yang kedua. Membatik yang kedua itu bisa dinamakan melopor bisa, ngepor bisa, kemudian kesek bisa namanya dikesek juga bisa. Tapi itu yang terakhir yang paling kondang sekarang namanya tutup toilet, karena tadi itu prosesnya toilet, kemudian yang toilet ditutup namanya tutup toiletnya ya. Itu. Yang kemudian yang proses selanjutnya adanya ngelir. Ngelir itu pewarnaan dasar. Yang dulunya putih seperti ini, kemudian dikasih warna dasar seperti ini. Warna dasar seperti ini. Nah, ini adik-adik yang kelompok pertama tadi declare warna kuning. Yang contohnya kuning. Ini adik-adik yang kedua, ini akan saya warna biru. Ya, supaya beda. Coba yang biru. Ini proses ngelir atau memberi warna background atau memberi warna secara keseluruhan, namanya ngelir. Ini belum kelihatan biru, memanfaatkan panas matahari nanti akan berubah menjadi biru. Dalam waktu 5-10 menit ini akan berubah menjadi warna biru dengan memanfaatkan sinar matahari. Ini proses ngelir. Proses belajar membatik, proyek penguatan profil pelajar Pancasila anak-anak SMP Negeri 3 Mbet Klaten, Jawa Tengah di Sanggar Seni Batik Sekar Mawar yang beralamat di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Owner milik Bapak Sarina, sarjana ekonomi, pemilik Sanggar Seni Batik. Selain tempat pelatihan juga sebagai tempat untuk showroom bagi masyarakat yang membutuhkan batik. Ada yang bisa beli langsung berupa baju, kaos, dan jenis-jenis batik lainnya. Ini proses ngelir yang kedua dengan memanfaatkan sinar matahari. Nanti warna akan berubah menjadi warna biru yang sangat tajam. Setelah
ngelir atau dicelup, kemudian difiksasi, ya Pak, difiksasi dengan larutan HCl untuk mengunci. Fiksasi itu ngunci warna agar tidak luntur. Kemudian setelah difiksasi, yang terakhir ngelorot. Ngelorot itu godok dengan air panas agar malamnya melorot, bersih dari kain, namanya ngelorot. Nah, nanti kalau kalian ke depan, kalian akan datang ke sini kembali, praktek yang lebih besar, yang lebih banyak.